Tim Advokasi Peduli Pemilu atau kita biasa sebut TAPP. Ini ada abang-abang dari TAPP hari ini. Sebelumnya mau nanya dulu nih abang-abang, ini udah kenal berapa lama nih? Berteman berapa lama? Sekitar 5 tahun ada? Lebih. Berarti lebih teman lah. lama ya. Nah abang-abang tahu nggak istilah baru tentang teman lama di teman-teman sekarang ini? Apa tuh, Del? Nggak tahu. Nggak tahu apa tuh? Kalau dulu kan sohib, kalau sekarang nggak tahu apa? Nggak tahu apa sekarang? Anies Prabowo. Waduh. Nah, yes, ya. Oke, baik. Berarti kita kurang briefing. Kurang briefing ya Bang Dega. Nah sebelum itu kita sapa dulu teman-teman dari rumah. Hi Tap People. Hai Tap People dimanapun berada, balik lagi ke host magang Dela di sini bareng abang-abang tim advokasi peduli pemilu. Nah yang belum subscribe dulu, yang belum follow Instagram kita bisa follow Instagram kita di tim advokasi peduli pemilu. Kita kenalan dulu, yang belum kenal mungkin kita ada personil baru atau yang baru muncul lagi nih dari ujung ada Bang Dega. Halo, The People. Halo Bang Dega, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Baik. Di sampingnya ada Irfan. Wih, Halo. seperti biasa. Dela Irfan nih. Agak beda ya. Agak beda, hari agak ini. lain, Agak lain. Teman baru. Ini teman baru kan, teman lama, ya kan. Nah di sini ada Bang Dharma teman-teman. Gimana Bang hari ini? Ya, dingin. Dingin ya, benar. Hujan ya. Ini mic-nya. Di sebelahnya ada Bang Gugum. Oh ya, halo Bang Dharma. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Kita ulang lagi nih. Damang. Ya kumaha Damang. Iya, Hujan bener. soalnya, dingin. Iya benar-benar hujan ya. Mungkin yang mau sponsor kopi boleh hubungi admin kita ya. Selanjutnya ada Bang Gugum. Apa kabar Bang Gugum? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat hari ini ya. Nah omon-omon yang terakhir Abang Gemoy kita. Halo Bang Iqbal. Oh, jadi terakhir nih kan. Tadi Dela mengeluh ya soal itu ya, hostnya masih magang ya. Mungkin setelah 3 kali lagi lah ya kita permanenin ya. Probation dulu ya. Siap. Nanti bisa dibicarakan di belakang aman lah itu ya. Siap. Nah, Tap People dimanapun berada, kita mau bahas apa nih hari ini? Nah, teman-teman mungkin tahu nih ya, yang baru-baru ini dari kalian mungkin kelihatan nggak ya di ujung itu ada pisang warnanya kuning. Nah, apa nih dengan kuning ini tadi ya? Nah, si kuning ini adalah salah satu politikus dari Partai Kuning itu nge-upload tentang AI-nya orang yang sudah tiada atau kembali dimunculkan kembali atau ada video AI terbaru tentang Bapak Soeharto. Kita akan bahas Almarhum itu Presiden abang, Soeharto, ya almarhum Pak Soeharto. Nah menurut abang-abang sendiri gimana nih Bang Gugum melihat adanya video AI ini Pak Harto itu? Ya kemarin agak cukup apa ya? Kalau dibilang surprise ya. Akhirnya ada contohnya juga ya. Ini kan sempat kita jadi bahan diskusi kita juga. Dari awal-awal kita udah warning soal bukan bahaya ya, potensi merugikan dari teknologi AI, terutama kalau dia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan kampanye di pemilu. Nah, kenapa ya? Karena memang dia mampu mereplikasi tuh, dia bisa bikin karakter baru yang itu bisa misinformasi lah ya. Ya itu dulu mungkin. Ya itu dulu. Mungkin ada abang-abang yang lain ada tanggapan tentang video yang sekarang lagi ramai dibicarakan tentang video AI Pak Harto ini gitu. Abang-abang melihatnya seperti apa nih? Irfan mungkin. Baik, yang video Pak Harto ya, kalau saya melihatnya pertama sih kita bernostalgia gitu. Ya betul. Jadi, mengingatkan ke masa-masa waktu SD ya dulu ya. Jadi sosok Pak Harto ini cuma dari video tersebut memang begitu kita resapi agak merinding juga lama-lama nih. Wih, kok Pak Harto sosoknya muncul kembali tapi dengan cara beliau melakukan kampanye untuk Partai Golkar. Nah, dalam video tersebut disampaikan lah cita-cita mimpi Pak Harto untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, cuma gua agak bertanya juga gitu, kenapa sosok Pak Harto yang ditampilkan ini hanya memuji Presiden Jokowi dan SBY gitu kan. Sedangkan dari masa Pak Harto ke Jokowi dan SBY ini ada 2 presiden ya yang dilewatin dari tiga presiden, B.J. Habibie, Gus Dur sama Megawati gitu kan. Nah, jadi dari
dari video tersebut ya memang maksudnya untuk menggiring pemilih masyarakat, menggiring opini supaya memilih Partai Golkar dan tentunya tim 02 gitu. Karena sebagaimana kita ketahui yang mengposting ini kan tim pemenangan dari 02 gitu. Tapi kalau melihat secara etika, saya menilainya merasa ini tidak etis. Orang yang sudah meninggal dipolitisir seakan-akan beliau hidup kembali gitu. Kalau dulu dalam film ada yang namanya beranak dalam kubur, nah ini jadi berkampanye dalam kubur gitu. Nah ini yang Aduh, gelap, ngeri yang gelap, kita khawatirkan gelap. gitu kan. Nah mungkin dari gua seperti itu. Ya, makasih ya. Irfan agak gelap tadi padahal aku udah bilang itu partai kuning disebut juga ya nggak apa-apa lah ya. Nah, ngomong-ngomongin tentang bahaya AI di pemilu dan lain nih teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum ngikutin kita di Instagram ataupun di YouTube, tim advokasi peduli pemilu atau TAPP ini lagi ngajuin ya judicial review di MK mengenai citra diri penggunaan membangun citra diri menggunakan teknologi AI itu. Mungkin Bang Iqbal bisa jelaskan sejauh apa nih perkembangan Judicial pengajuan review. YJR-nya gitu. Sebetulnya judicial review ini kita ajuin 2 bulan yang lalu ya kurang lebih ya. Sebelum ada video ini justru ya. Jauh Berarti sebelum sudah sebelum dibaca ya. ada Gemoy malah ya. Awal-awal ada Gemoy mungkin ya. Gemoy terus iklan susu yang kemarin itu Gibran itu Inspirasi dari kasus-kasus itu lah ya. Iya, kita terinspirasi dari kasus-kasus itu. Akhirnya ya sebenarnya dalam JR itu bukan hanya soal citra diri aja gitu, soal ya terkait kedudukan presiden dalam untuk ikut bansos lah, dan kepentingan dia ikut bansos lah. Ya, khusus untuk ini ya mungkin citra dirinya lah. Di situ kita ngajuin judicial review kemarin. Kita baru pemeriksaan pendahuluan dan tanggal 22 ini kita sidang lagi. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat persidangannya dengan agenda perbaikan permohonan bisa nonton tuh nanti di channel Mahkamah Konstitusi. Nanti kita infokan di media sosial kita. Iya, berarti gitu. Berarti teman-teman dari TAPP, abang-abang dari TAPP ini udah melihat bahaya AI itu dari sebelum adanya video ini ya. Berarti untuk membangun citra diri dengan AI ini tadi ya Bang Iqbal. Jauh sebetulnya karena dalam undang-undang pemilu kita citra diri itu hanya dikenal 2, yaitu tanda gambar dan nomor urut, hanya sebatas 2 itu. Nah, celakanya itu tuh ada ruang-ruang tanda kutip kreativitas yang bisa dipakai selain 2 itu ya, termasuk penggunaan AI ini. Memang tidak ada yang salah penggunaan AI ini, tapi penggunaan AI ini yang yang kita khawatirkan adalah bisa memanipulasi. Contohnya, saya ini orangnya tua atau galak. Dicitrakan dengan AI, saya ini orangnya lembut, ramah, kebapaan. Nah, itu kan kan emang gitu akan sedikit kan. impresi seperti Iya. apa ya? Kan Bro Iqbal PSI kan? Waduh, aduh. PSI kan? Tidak dong. Loh, saya kan Perkumpulan sayang istri Waduh. ya. Waduh. Awas kejebak. Iya. Dela nih banyak ranjau juga ya. Iya. Pelan-pelan. Iya. Kalau kata Romi tubir jurang gitu. Pikir-pikirnya gitu ya tadi Bang Iqbal. Nah, mungkin Bang Iqbal buat teman-teman yang atau di sini mungkin mau nanya ke Bang Dharma, mungkin teman-teman yang belum tahu AI itu apa. Gimana sih kok bisa abang-abang TAPP ini bisa melihat bahaya membangun citra diri dengan menggunakan AI ini gitu. Iya, jadi kan ini kita lihat bukan cuma sesuatu yang ada animasinya aja ya. Ternyata AI ini udah jauh melangkahi kita. Dia pakai teknologi namanya deepfake tuh. Ternyata orang yang mukanya diem asal ada foto gitu ya, itu bisa sedemikian rupa dimasukkan ke dalam suatu software gitu ya. Secara online itu bisa melakukan hal-hal yang di luar bayangan kita. Sebenarnya udah ada mungkin 5-6 tahun yang lalu ya di Amerika gitu. Dan di Amerika sendiri di semester 2 tahun 2023 itu udah ada semacam dari Joe Biden, semacam catatan 100 halaman bahkan tentang regulasi semua overview tentang AI ini. Ya alhamdulillah, selain demokrasi kita tertinggal dari Amerika, ternyata hukumnya juga tertinggal. Nah, itu. Padahal kita sebenarnya bisa mereplikasi itu ya dengan mudah lah.
bisa melihat itu. Ya sebenarnya kita sebagai TAPP ini tidak punya sebegitu sumber daya yang luar biasa untuk melakukan itu gitu. Kita cuma menyisipkan lah lewat judicial review ini bahwa AI ini punya potensi yang mengerikan kalau tidak diregulasi dengan baik. Kita bukan mau over regulasi yang bukan mau melarang. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dilarang karena positifnya pun banyak. Tapi kita bagaimana meminimalisir jeleknya itu loh. Itu kan fungsi dari regulasi. Dan kita juga nggak mau over regulasi dan over birokrasi terhadap AI ini. Nggak mau ribet lah. Apalagi kita tahu sendiri ya, perusahaan teknologi ini salah satu, kalau kita lihat di luar negeri dan di kita, fitrahnya itu anti regulasi gitu. Dia selalu beyond every country gitu, selalu di luar kewenangan negara, sampai Amerika aja bingung kan untuk meregulasi Google dan kawan-kawan. Ya, termasuk ini karena ini ranahnya punyanya perusahaan, punya private ini, tapi digunakan untuk khalayak ramai. Ya mudah-mudahan kita dengan upadaya kita yang seadanya gitu ya kita bisa memantiklah para sarjana-sarjana hukum dan para profesor dan para pembesar-pembesar hukum di sana. Jangan mandang sebelah mata teknologi ini. Ayo di catch up gitu dan dijadikan ruang-ruang diskursus mulai dari pemilu ini, karena nanti makin ngeri. Ini pemilu ini aja udah bisa membuat suatu propaganda yang tadi bangkit dari berkampanye di dalam kubur. Yaitu mau nggak mau kita itu ngeri juga ya, dan itu ada benernya gitu, dan ngeri kan. Ini ibaratnya saya bilang ini sebenarnya udah ada dan udah ada 5 atau 10 tahun lalu juga sudah terjadi dalam komik Naruto nih, Edo Tensei ini. Edo Tensei ini memicu Bang Dharma wibu juga ya. perang ninja terbesar. Itu udah diperingatkan. Apalagi kita lihat udah ada foto-foto Naruto ya dan Konoha gitu kan. Kok nggak belajar gitu loh. Ya. Jadi TAPP ini mau jadi Itachi lah. Udah Uchiha Itachi tapi secara legal formal. Kira-kira itu sih. Oke, makasih Bang Dharma. Nah, bicara tentang penggunaan AI dalam membangun citra diri ini, kita tanyain sama Bang Dega. Sebenarnya menurut Bang Dega tuh dalam pemilu boleh nggak sih, atau dalam kampanye tuh boleh nggak sih bangun citra diri pakai AI? Sebenarnya gini, kalau pandanganku mengenai AI ya, kita ini kan sekarang betul tadi kata Bro Dharma bahwa hidup di era digitalisasi itu tidak bisa membatasi berkembangnya teknologi. Dan perkembangan itu tentu dalam diri kita pasti merubah pola tingkah laku. Bisa kawan-kawan rasakan bahwa dulu sebelum ada teknologi yang berkembang pasti kan aktivitasnya beda kan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ketemu handphone, dan kemudian sekarang sudah ada handphone, bisa mengakses internet tentunya ya. Itu tentu merubah pola tingkah laku. Dan penggunaan AI sendiri ini tadi isunya adalah kita harus membatasi bukan melarang, karena kerentanan AI terutama dalam pemilu khususnya ya, sebenarnya boleh atau tidak tergantung perspektif masing-masing seperti itu. Karena kalau kita bilang tidak boleh berarti kan kita melarang, kalau bilang boleh juga tidak ada batasannya kan begitu. Nah, AI itu sendiri sekarang gini, dalam yang pernah kulihat dan ku baca juga mengenai penggunaan AI ini, masyarakat ini utamanya dalam dunia internet ya, mengakses itu pertama yang dicari adalah informasi dan berita. Kedua adalah penggunaan media sosial. Jadi kalau kampanye dengan AI tentu sasarannya menjadi sangat cepat terhadap masyarakat. Belum apa-apa kan pasti kita cari info, terus belum apa-apa buka media sosial. Nah, masyarakat kekinian apalagi Gen Z nih bentar-bentar kan lihat media sosial kan udah otomatis nih AI ini gampang merasupi lah. Secara tidak sadar pemikiran kita menstimulasi bahwa kita mendapat pengetahuan tuh dari informasi itu. Dan lagi ditambah
ditambah lebih parah nih mengenai tadi teknologi deepfake ya, yang mana itu bisa memanipulasi, menyesatkan informasi, sehingga nantinya kita nih dalam pemilu, pemilih ini bisa mendapatkan kerugian. Apa itu kerugiannya? Bisa jadi dengan informasi yang keliru, menyesatkan, jadi kita salah memilih. Yang tadinya kita harapkan sosok paslon atau peserta pemilu lainnya ini adalah sesuai dengan keinginan kita, dengan pengarahan AI, ya jadinya salah lah, seperti itu. Iya, mungkin kalau saya nanti nyalek, kalau misalnya nggak pengen kelihatan kurus, di AI-nya nggak dikurus-kurusin gitu ya. Itu bisa, kayak gitu ya. gitu. Jadi kalau menurut Bang Dega, boleh atau enggaknya diperbolehkan, hanya ya dibatasi gitu ya. Dibatasi tentu. Karena regulasi kita juga belum siap ya. Terakhir tuh kalau nggak salah kabar dari Kominfo baru ada surat edaran doang ya. Ya, surat edaran etika. Belum siap dan bahkan belum ada, bro. Belum ada ya. Belum ada. Jadi surat edaran itu juga belum memenuhi standar kali. Iya, jadi Apa gimana? surat edaran Himbauan aja kan. himbauan aja, isinya hanya pedoman etika aja, etika. Jadi bukan pengaturan regulasi gimana penggunaan AI, bahkan istilahnya kalau dalam itu tuh kampanye kan harusnya kalau dalam produk tuh istilahnya kita cantumkan lah ini hasil artificial intelligence gitu, belum diatur sampai ke situ. Oh, jadi harus ada disclaimer-nya gitu. bahwa video ini, foto Betul. ini hasil buatan kecerdasan. Nah, Iya, oke, begitu ya. Berarti kita mau beralih ke A Irfan dulu nih. Kalau A Irfan sendiri memandang bahaya penggunaan AI dalam pemilu ini sejauh mana, seperti apa? Kalau saya melihat teknologi AI ini ya memang seperti apa yang dikatakan dengan Bung Dega tadi, bisa memanipulasi dan menyesatkan para pemilih gitu. Jadi tentunya saya mendukung adanya pembatasan penggunaan AI ini, karena kami dari TAP pun sedang berupaya untuk mengajukan, bukan untuk ya masih proses pengajuan JR penggunaan AI dalam pemilu gitu. Jadi kami berpendapat bahwa AI ini kalau tidak dibatasi ya tentunya akan dapat merugikan masyarakat. Nah, jadi AI ini tentunya akan menggiring opini masyarakat. Dia tidak akan mendapatkan informasi sebagaimana mestinya. Ya misalkan dari yang karakternya emosional tiba-tiba jadi lucu misalkan. Ini contoh ya. Gua nggak contoh bermaksud- konkretnya mungkin penonton kan butuh contoh nggak, konkret ya mungkin penonton nanti bisa Komen aja ya menyimpulkan sendiri menurutnya lah, ini siapa, kan banyak. nggak menyinggung paslon manapun, ini sebagai contoh aja gitu. Nah, jadi dengan adanya AI ini kalau tidak dibatasi ya akan kebablasan ya, seperti halnya adanya video Pak Soeharto itu, orang sudah meninggal disinggung lagi, dibangkitkan lagi oleh AI yang mirip banget ya, persis gitu. Nah, jadi kalau nggak dibatasi memang sangat berisiko untuk masyarakat. Ya, itu dia tadi, berarti harus adanya pembatasan menurut abang-abang dari TAPP. Mungkin aku mau lanjut ke Bang Gugum nih. Bang Gugum, apa sih yang ditakutkan kalau nggak ada batasan ini tadi? Sejauh mana peluang abang melihat peluang kalau tidak ada batasan penggunaan AI dalam membangun citra diri ini? Iya, jadi ini kan teknologi ya, dan AI ini auto generated kan. Itu bikinnya tuh kayak video Pak Harto itu ya, bukan kayak potongan-potongan image yang diedit secara ini ya. Itu kan by coding gitu, pakai bahasa pemrograman, dan itu tinggal misalnya nih, termasuk bendera-bendera, background ya, fotonya, bajunya, kedipan mata, bahkan suaranya, itu cuman by coding diketik aja dan kemudian di enter, dan dalam hitungan detik langsung jadi gitu. Nah, jadi walaupun endingnya nanti akan butuh pemolesan tuh akan sedikit, tapi nggak serumit itu bikinnya. Jadi teknologi AI itu mampu ya merubah, memoles secara maksimal banget sampai menciptakan karakter baru yang itu kemiripannya sangat sulit untuk dibedakan dengan citra diri yang asli. Nah, itu kejadian di 5 bulan yang lalu juga ya, dalam kampanye di Amerika itu. Kalau ini tapi bukan video, tapi suara Donald Trump. Jadi Donald Trump itu lagi ditelepon gitu, dan kemudian dia menyampaikan berita-berita yang menyudutkan lah gitu ya. Dan kemudian itu suaranya persis banget mirip. Nah, lalu dikonfirmasi, akhirnya mereka sibuk bikin klarifikasi untuk mengcounter itu, membantah itu. Nah, sementara kan videonya dan suaranya udah tersebar luas kemana-mana. Nah, soal AI ini,
Jadi bahayanya itu seenggaknya kalau untuk pemilu ya ada 3. Pertama itu masalah misinformasi udah jelas tuh. Ya gimana sih Pak Harto udah meninggal. Kemudian generasi sekarang nggak baca sejarahnya, nggak tahu kan, nggak hidup di masa itu, nggak ngerasain di masa itu. Lalu muncul tuh. Jadi dengan aura kebesaran dia sebagai bapak pembangunan, terus dia kampanye. Memang beliau pendirinya Partai Golkar kan. Lalu kemudian beliau menyampaikan kampanye. Tapi kalau dicermatin isinya, saya punya mimpi begini, sudah diteruskan ya sekolah AI. Kapan di era Pak Soeharto beliau udah ada teknologi itu kan, internet aja belum kan, masih sulit, masih jauh. Nah, jadi itu ada pemanfaatan yang didasarkan pada penyimpangan informasi itu. Terus yang kedua, itu ada potensi pencucian karakter, atau dalam bahasa yang di permohonan kita itu karakter laundering. Jadi orang tuh nggak tahu backgroundnya masa lalu, misalnya entah dia pelanggar HAM misalnya, atau dia koruptor ya. Lalu misalnya ya. Nah, lalu kemudian muncul dengan yang sekarang seperti karakter Pak Harto ini. Orang nggak tahu dia 32 tahun eh, berkuasa di Indonesia ya. Lalu kemudian muncul, dan kemudian akhirnya yang muncul adalah kesan yang baik-baiknya aja. Untungnya sekarang ini kampanye yang masih positif, bro. Nah, kalau misalnya dia menyampaikan misalnya nih misteri-misteri masa lalu yang belum terpecahkan misalnya, bahwa kejadian ini pelakunya adalah siapa gitu. Misalnya ya, Pak Harto bilang begitu, heboh kan? Dan bisa membuat pecah belah di masyarakat. Nah, yang ketiga, akibat dari 2 ini, jadi ada pemolesan citra, ada misinformasi. Yang ketiga itu misguided voting. Yang tadi dibilang sama Dega, ada akhirnya orang salah persepsi tentang kandidat ini, akhirnya mau pilih. Padahal sebenarnya kalau dia tahu citra diri yang aslinya, bisa jadi nggak akan dipilih tuh. Nah, akhirnya terjadi itu yang dibilang misguided voting. Jadi memilih dengan preferensi yang keliru gitu, salah. Wow, itu dia tadi ya teman-teman. Mungkin kalau masih bingung juga, teman-teman bisa langsung nanti DM ke tim advokasi peduli pemilu di IG ya. Nanti tanya aja ke adminnya ramah banget, percayalah. Selanjutnya ada Bang Dharma nih. Bang, kan kita tahu sendiri nih, asas pemilu itu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, menurut Abang, penggunaan AI itu termasuk bertentangan nggak dengan asas pemilu ini tadi, luber jurdil ini? Oh, jelas banget. Terutama ya jujurnya sama keadilan yang nggak bisa, yang mempunyai moralitas tinggi nggak pakai AI dan membangkitkan itu ya dirugikan. Apalagi citra diri aslinya ditampakkan gitu ya. Jadi mikir-mikir begini, wah, saya udah lama-lama berbudi yang baik, tapi orang yang sebelah kerjaannya melanggar hukum terus, tapi dapat rekomendasi dari Edo Tensei tadi, bisa bisa dipilih. Ngeri banget. Nanti semua dibangkit-bangkitin nanti semuanya. Jadi asas jujur dan adilnya itu udah dilanggar banget, berdasarkan tadi udah kita banyak lah ya, udah kita Etika ya. Etika. apalagi tadi itu hukumnya belum ada, tapi kan di atas hukum ada etika ya. Dan itu memang menjadi masalah saat ini itu. Jadi seakan-akan etika yang udah diajarkan mungkin dari nenek moyang kita, Nabi Adam ya, itu diajarkan turun-temurun tentang etika, kok di tahun pemilu ini seakan-akan itu Putus. iya, dinafikan. Paradoks banget gitu. Iya, iya. Hati-hati pinggir jurang. Enggak, Iya. ya memang mungkin kita harus Oh ya tegas. gitu ya. Saya mengatasnamakan orang-orang dulu gitu. Ya boleh aja. Ya karena Kalau ini Bang Dharma benar. itu zaman Orde Baru atau Pak Harto dia udah kuliah, udah sana dia bareng gitu ya Bang ya. Enggak ada. Gitu. Ya gitu. Sekarang kan paradoks banget. Dibuat seakan-akan enggak berarti ya nggak apa-apa. Jadi melanggar hukum nggak apa-apa gitu kan. Melanggar hukum nggak apa-apa karena ya yang penting kita ada lewat koridornya, tapi udah terbukti semuanya secara etik. Malah didiskreditkan etik tuh dengan kata-kata yang nggak bagus, seperti nenek-nenek etik ya gitu. Ya, padahal itu yang dijunjung tinggi. Jadi repot banget ya, itu yang dijunjung tinggi.
Ya apalagi ya kita adat ketimuran gitu kan, ya harus banget lah punya hal itu. Jadi jangan kita seakan-akan dizolimi gitu kan, padahal di balik itu dia melakukan hal yang sama duluan gitu. Ketika dibales nangis gitu. Waduh. Kayak anak kecil gitu kan. Yang nangis calonnya atau Anak kecil, ini Anak kan kecil, anak oh. kecil. Oh iya. Aneh, jadi aneh bit ajaib. Mungkin satu statement ya dari dari gua ya, ini ya. Jadi perlu diketahui ya oleh TAP People ya. Maksud kita nih bukan membatasi sebuah kreativitas gitu. Kita menghargai suatu kreativitas. Karena ya gue pun ya sebagai orang yang apa ya sedikit kreatif lah ya. Gua Sebagai anak muda gitu ya. Enggak, jangan pegang seni dong. Ruang-ruang kreativitas tuh memang nggak bisa kita kok. Jadi gue berprinsip bahwa estetika tanpa etika tuh adalah sebuah apa ya? Bukan seni gitu. Bukan seni lah. Artinya apa? Dalam konteks AI ini boleh aja kita berkreativitas untuk membangun AI karakter ya unlimited lah. Nama kreativitas kan batasannya adalah langit. Cuman jadi masalah adalah ketika kreativitas ini dipergunakan jadi tujuan politik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pilihan pemilih yang bisa menggiring opini publik. Nah itulah yang mau kita batasin gitu di sini. Itulah Takut ada propaganda gitu-gitu ya. itu dia. Itu yang menjadi poin penting kita ya. Karena kemarin itu ada salah satu dari apa ya, kita baca artikel, ada yang bikin artikel yang menanggapi artikel kita gitu, bahwa wah kita nih disangkanya tuh ya nggak asik karena membatasi AI. Tidak, bukan. Konteksnya adalah kita tidak membatasi AI, tapi kita membatasi adalah AI yang dipergunakan untuk mempengaruhi secara negatif, gitu aja. Begitu. Mungkin kalau abang-abang, mungkin kita kan awam ya teman-teman ya, saya juga awam gitu ya. Ibaratnya ada nggak sih teori-teori yang tentang AI ini, mengatur tentang AI ini, Bang Dega, ada nggak? Kalau nggak salah sih yang pernah kita bahas nih ya, ada namanya teori simularka dari John Baudrillard. Gimana? John Baudrillard. Nah, apa itu teori? Maksudnya simularka ini apa? simularka mungkin lebih jelasnya kita bisa serahkan kepada Bapak Gugu. Wah. Siap. Nanti Iqbal Apa tambahin. itu Bang simularka? Beda. Simularka itu ya simularka ya. Nah, simularka itu ya pasti kalau yang udah pada kuliah hukum, ya udah pernah ngambil filsafat hukum ya. Filsafat hukum S1 ataupun S2 ya pasti pernah dengar filsafat postmodernisme itu. Nah, postmodernisme itu tokohnya kan si John Baudrillard itu. Nah, John Baudrillard ini itu memang dia mengusung sebuah konsep pemikiran yang post factum gitu. Setelah modern tuh apa gitu. Oke, jadi dengan konsep simularka itu jadi ada fenomena tertukar ya antara yang realitas buatan dengan realitas yang aslinya. Nah, jadi pemilu sekarang ini dengan teknologi AI itu ada pemanfaatan simularka untuk menukar persepsi itu. Jadi orang tuh disodorkan citra yang polesannya, yang palsunya, yang buatannya, yang dibikin cantik-cantik, lucu-lucu dan tampan-tampan itu, supaya orang lupa sebenarnya aslinya nggak begitu. Nah, ini kan sebenarnya berbahaya ya. Apalagi seperti yang tadi saya bilang, simularka itu berpotensi mengadakan sebuah mekanisme pencucian citra diri. Aslinya dia jahat, aslinya dia sebenarnya pelanggar hukum, pelanggar apa gitu ya, apa korupsi atau apa di masa lalu. Seperti yang terjadi di Filipina ya, anak mantan diktator itu berhasil dia memoles citra dirinya dan kemudian akhirnya terpilih. Nah, kita TAPP itu nggak pengen itu terjadi ya, karena seperti dibilang Pak Dharma tadi, pemilu itu punya azas bebas, jujur dan adil. Nah, ketika pemilih itu disodorin informasi, dibombardir tuh dengan simularka yang dengan pemolesan yang habis-habisan ya, termasuk dengan video Pak Harto itu, jadinya kan itu adalah intervensi sebetulnya secara tidak langsung terhadap persepsi dia. Di dalam alam bawah sadar dia akhirnya diterima, oh sosok ini sebenarnya baik, ya udah akhirnya dia pilih. Nah, kalau itu terjadi, itulah yang dibilang sebagai misguided voting tadi. Jadi dia memilih didasarkan kepada realitas yang palsu.
Mungkin sedikit penambahan, mungkin pertanyaan dari publik, bahkan kemarin pun Hakim MK sempat bertanya ya, loh memang seberpengaruh itu citra diri terhadap keputusan pemilih? Ada loh sebenarnya teori-teori itu sebenarnya tidak terjawab oleh teori hukum, karena itu ranahnya alam bawah sadar itu tidak bisa diatur oleh hukum. Nah, sebetulnya ada. Makanya kemarin itu kita notice ada satu penelitian, boleh saya bacain ya. Jadi ada penelitian dilakukan oleh Sean W. Rosenberg bersama Patrick McCaffrey yang berjudul The Image and the Vote Manipulating Voters Reference yang diterbitkan tahun 87. Nah, penelitian itu berfokus kepada permasalahan apakah publik itu dapat dimanipulasi impresinya atau diarahkan. Nah, ternyata hasil kesimpulan pemilih itu adalah dengan penyajian citra diri berbeda akan menimbulkan hasil yang berbeda-beda. Nah, dalam penelitian itu kalau tidak salah ya, saya baca itu, jadi ada foto yang dari berbagai angle dan itu hasilnya pun berbeda, dan akhirnya di situ hasil yang terbanyak adalah yang dianggap fotonya memiliki menarik secara visual. Padahal orangnya sama, cuma beda angle. Nah, sebenarnya hal-hal inilah yang belum diatur oleh hukum gitu. Nggak pernah masuk pengaruh-pengaruh itu yang belum bisa. Nah, makanya kita kaitkan dengan JR kita, dengan teori simularka, dengan penelitian ini. Nah, kita tuh mau bilang gitu. Kita mau menyadarkan bahwa, pemilu itu bukan sekedar TSM. Pemilu itu bukan sekedar pengaruh tuh bukan sekedar melalui money politik, tapi bisa melalui citra diri. Itu yang kita tekankan juga, seperti itu mungkin. Ya, terakhir sebelum sampai ke kesimpulan nih teman-teman, kita pengen tahu closing statementnya abang-abang TAPP mengenai bagaimana sih menurut abang-abang masa depan pemilu apabila penggunaan AI dalam membangun citra diri ini tidak dibatasi. Bang Dega mungkin. Kalau menurutku jika tidak dibatasi ya, begini, yang mana ini kita dituntut ya sebagai masyarakat itu harus cepat juga untuk beradaptasi gitu dengan perkembangan teknologi, terutama khususnya dalam kontestasi pemilu ini ya. Jadi nanti harus bisa membedakan mana yang menggunakan real itu sebagai citra diri, mana yang menggunakan AI kan gitu. Jadi ya itu mungkin ya. Jadi kitanya yang harus beradaptasi ya. Jadi kitanya yang harus beradaptasi. Ya maaf kalau pertanyaan saya sulit. Adaptasi masuk ya adaptasi. Nggak apa-apa. Dari beradaptasi. Kalau Bang Iqbal sendiri, bagaimana memandang masa depan pemilu Indonesia ini? Kalau nggak dibatasi nih. Gini, supaya kita nggak stuck gitu ya, pemilu kita tuh kita terus mengalami fase di mana sebuah kedewasaan demokrasi pada akhirnya. Karena dengan penggunaan AI ini pada akhirnya kompetensi atau jalannya pemilu ini ya udah, konsep pemilu hanya jualan bungkus aja gitu, bukan kepada visi dan misinya gitu. Kita nih ayo come on. Dalam debat pun sebenarnya udah cukup bagus ya, debat terbuka saling serang itu udah bagus. Cuman kalau masyarakat politisi ini lebih menekankan kepada citra diri segala macam, mau sampai kapan gitu. Jadi Dan yang debatnya pakai AI itu wah bisa jadi udah pakai Iya, kalau robot. nggak dibatasi ya, Kayak debatnya pakai Stephen AI. Hawking ya nanti. Iya. Bang Dharma mungkin, menurut abang masa depan pemilu kita gimana kalau nggak dibatasi penggunaan AI-nya? Iya, yang tadi kesimpulan kita lah ya, AI ini kan tools ya, sangat powerful. Jadi nggak cukup buat pemerintah itu mengedukasi pemilih terkait tools yang sangat powerful ini. Jadi mereka harus dengan segera membatasi, memberikan regulasi. Ya kita udah buka pintunya nih. Tinggal gimana lah, karena yang mempunyai kewenangan di negara ini dalam mengatur kan pemerintah. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Ya mereka harus punya formulasi lah untuk membatasi ini dengan segera, karena ya kita nanti takutnya mendapatkan pemimpinnya juga dari hasil ilusi gitu. Jadi 5 tahun ke depan kita juga jadi dalam sebuah sebuah masa ilusi. Dan takutnya lagi Cukuplah rakyat dibohongi dengan janji-janji gitu ya. Jangan lagi ini juga yang ilusi gitu ya. Negara ini akan memasuki hiperrealitas ya, Iya. Bang. Dan realitas itu akan menjadi bilur ya, Iya. menjadi
Yang saya takut lagi apa yang Pak Jokowi cita-citakan mengenai Indonesia emas, ternyata itu juga hasil dari ilusi itu kan. Iya, jangan-jangan. Jangan-jangan. Makanya Patut diduga. kalau bisa ya karena pemilu ini udah kita sepakati asas-asasnya jujur dan adil, tools ini haruslah tadi diregulasi dengan baik. Ya dari sekarang. Ya, jangan nanti-nanti lagi. Lihatlah rekomendasi TAPP di ini. Jangan malulah Bapak Hasyim Asyari kalau mau duduk bareng sama kita. Bagaimana sih cara memformulasikannya atau Kalau yang lain? Pak Erwin Aksa gimana gitu? Saya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Iya, terakhir sebelum ke Bang Irfan, mungkin Bang Gugum melihat bagaimana masa depan pemilu Cuy, mukanya nggak kita tebusan, ke depannya seperti apa, Bang Gugum? Sare itu sih. Terakhir nanti pesan-pesan aja. Ya, jadi kalau menurut saya sih ini kan teknologi yang sangat powerful ya. Bahkan Elon Musk aja bilang ya, ini sangat berbahaya banget. Dari tahun 2000, kalau nggak salah tuh sebelum pandemi itu 2016 atau 2017, dia itu udah ngumpulin gubernur se-Amerika ya untuk ngebicarain bahaya, potensi bahaya dari teknologi AI ini. Kenapa? Karena dia punya kemampuan yang disebut sebagai machine learning kan. Jadi dia tuh bisa mempredik bro, bisa kan ada banyak tuh simulasi di Google itu. Jadi dikasih hambatan apapun tuh dia bisa baca itu, dia bisa menghindari tantangan-tantangan dan dia bisa cari solusi sendiri. Nah jadi menarik juga yang dibilang sama Dharma tadi ya. Jangan-jangan nih karena dunia ini bergerak menuju otomatisasi gitu ya. Jangan-jangan otomatisasi itu ya akhirnya sampai pada satu level yang ditakutin sama Elon Musk itu adalah AI itu punya kesadaran sendiri. Ngeri banget gak sih? Jadi simularka itu atau hyper reality itu AI itu menyadari bahwa dia tuh punya kesadaran Jadi dia teknologi. melampaui batasnya dia sendiri ya. Dan jangan-jangan dia kan selalu memberikan rekomendasi kan. Dan jangan-jangan tuh target-target kehidupan yang tadi itu yang digunakan dengan teknologi AI akhirnya memang bergerak memang diarahin sama teknologi AI-nya bro. Iya, seperti Jarvis di Iron Man yang Nah, jadi dalam simulasi filmnya Terminator kan, The Terminator itu, jadi akhirnya manusia itu perang melawan mesin. Ini sebenarnya agak utopia, tapi kegambar gitu ya. Kalau memang sampai pada di titik itu, jadi kalau ini nggak dibatasi ya memang potensinya sangat berbahaya gitu. Misalnya katakanlah dalam kehidupan politik gini ya, politik itu kan udah terpaksi-paksi dalam golongan-golongan kan, suku, bangsa, segala macam. Misalnya ada satu video yang kemudian negatif campaign, dia menghina kelompok yang lain. Nah itu gaduh nggak tuh akhirnya, padahal itu di fake videonya. Atau sekarang kampanye, bagus aja tuh Pak Harto di dalam video ini masih bicara yang positif-positif ya. Misalnya dibicara tentang PKI misalnya, sebenarnya realita PKI di belakangnya apa? Adalah si A si B, atau pelaku penculikan adalah si A si B misalnya. Nah, jadi kan itu betul-betul ya kalau udah tersebar susah di kontennya kan. Nah makanya sampai hari ini ya kita TAPP menguji di MK tujuannya sebenarnya untuk membangunkan awareness itu supaya ya segera, terutama untuk kampanye lah, kalau bisa dibatasin, jangan pakai itu, supaya minimal dalam pemilihan itu orang nggak tersesat lah ya, nggak terkena misinformasi dan nggak jadi misguided voting tadi, nggak salah pilih. Iya. Itu dia tadi teman-teman, berarti ilmu baru juga buat kita semua, teman-teman adik-adik dimanapun berada. Kalau simularka itu apa, terakhir deh kita penutup closing statement dari A. Irfan. Gimana sih pesan-pesan, harus terakhir dong, masa ngomongnya sebentar Mike ya, pesan-pesan untuk para caleg untuk membangun citra diri yang baik tanpa AI, ada nggak? Kan Ada warnanya Alex. Iya, yang kalau nggak pakai membangun citra diri kalau nggak pakai AI itu bisa cara apa gitu? Buat teman-teman yang nyalek atau mau nyalek ke depannya. Nah, kalau itu kan kesannya ngasih tips ya, sementara gua sendiri kan nggak nyalek gitu. Jadi kurang tapi etis sesama aja. caleg kan pernah menasehati cuy. Udah benar posisi. Posisi lu udah benar. Belum pernah nyalek gitu. Jadi kalau gua ngasih tips untuk caleg gimana ini seakan-akan kan gua udah tapi sudah pernah benar nyalek, karena cuy. nggak ada orang yang sudah nyalek atau yang menasehati caleg lain. Udah bener. Lu sebagai masyarakat luar menasehati caleg ini gimana sih tipsnya gitu dalam ranah-ranah Itu undang-undang. kan kesannya menggurui gitu. Oh, enggak Coba- menggurui.
Cuma kalau gua sih melihat ya caleg-caleg gini ya, kalau memang dia niatnya baik untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ya, ibaratnya tinggal tunjukkanlah kinerja yang baik gitu, bersosialisasi di masyarakat ya, tidak perlu juga dengan memaksakan kehendak seolah-olah ingin berkuasa ataupun cari pekerjaan gitu kan. Jadi kan banyak juga dari rekan-rekan ya, mohon maaf gitu kan, nggak ada kerjaan tiba-tiba nyalek ya, seolah-olah kayak ngelamar kerja gitu. Jadi kalau emang ketahuan ya Ada masih bukan Ada masalah apa nih gitu? ada ini pepatah masyarakat gua ditanyakan gitu ini bahwa Ini jadi sound sendiri aja lah. udah kira bakal ditanya kayak gituan. Iya, Iya, emang realita di masyarakat seperti gitu. Jadi Benar bro, benar bro. paling banyak itu orang nyalek itu cari kerja gitu. Kalau yang bener-bener dia nyalek itu kan ya tentunya harus ada modal, selain dari modal pendidikan, modal yang paling penting ya modal finansial juga kan. Ya gimana mau mengabdi sama masyarakat kalau untuk dirinya sendiri aja belum bisa memanage dengan baik gitu kan. Jadi khusus untuk teman-teman nih para caleg ya. Waduh. tadi tips ini belum ini pepatah masyarakat. Apa? Jika sudah tidak laku di industri manapun maka nyaleklah. Tips finansial itu mungkin bisa jadi satu segmen ya. Kalau finansial Menjaga itu nanti finansial. ada Channel di khusus. channel khusus ya terkait dengan Cuanmologi. investasi. Baiklah, itu dia tadi berarti jadi nggak ada gongnya ini. Jadi Udah lah, karena banyak teman-teman saya yang nyalek nyalek jadi ya. nanti takut tersinggung. betul. Mantap. Jadi Utamakan takut, politik gagasan iya, mungkin yang kayak gitu gitu ya. bisa. Nah, tapi- Ada template Gus. Iya benar-benar. Standar. Nah itu dia tadi teman-teman Tap People dimanapun berada. Kalau boleh nambahin sebagai host nih teman-teman, buat teman-teman yang nyalek sebenarnya masa kalah sama iklannya kosmetik aja ada nih fungsinya mencerahkan, melembabkan dan lain. Teman-teman kalau daripada pasang poster doang muka dan nomor urut, pasang dong visi misinya ke depannya mau apa, kan kayak gitu sebenarnya. Nah sebelum itu teman-teman jangan lupa follow dulu Instagram kita Tim Advokasi Peduli Pemilu, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa komen juga di bawah. Semoga nggak magang lagi. Thank you, bye.